Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Wahyuningsih, SEMM, dosen tetap program studi S1 PCC Akuntansi Universitas Siber Muhammadiyah. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sistem Pengendalian Manajemen. Pada mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen ini menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, yang berfokus pada student center learning, sinkronus dan asinkronus, serta diskusi dan studi kasus. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk sertifikasi dosen. Sebagai bagian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang berfokus pada pengajaran. Mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen ini adalah mata kuliah wajib yang diperuntukkan untuk mahasiswa di semester 4 dengan bobot 2 SKS dan dilaksanakan selama 1 semester. Terdiri atas pembelajaran teori dan penilaian akhir berupa asesmen ataupun ujian dengan bahasa pengantar menggunakan bahasa Indonesia. Sistem pengendalian manajemen adalah suatu proses yang berkelanjutan dan sistematis yang digunakan organisasi untuk merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, serta memperbaiki pelaksanaan kegiatan organisasi. Proses ini bertujuan memastikan bahwa setiap individu dan unit organisasi melaksanakan tugas sesuai dengan strategi, kebijakan, standar, dan sasaran yang telah ditetapkan, sehingga visi, misi, tujuan strategis organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen bertujuan agar mahasiswa mampu memahami konsep dasar, tujuan, unsur, dan ruang lingkup sistem pengendalian manajemen, menguasai proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian kinerja organisasi, memahami sistem pengukuran kinerja, pusat pertanggungjawaban, kompensasi, dan pemberian insentif dalam mendukung keselarasan tujuan organisasi, serta dapat melakukan evaluasi kinerja individu, unit kerja, dan organisasi, serta merumuskan tindakan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. Materi yang dipelajari dalam mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen diantaranya ada konsep dasar Sistem Pengendalian Manajemen, tujuan dan strategi perusahaan, keselarasan tujuan, pusat pertanggungjawaban, pusat laba, harga transfer, pengukuran dan pengendalian aset, perencanaan strategis, penyusunan anggaran, analisis laporan kinerja keuangan, sistem pengukuran kinerja, pengendalian strategi, terdesentralisasi, manajer proyek, dan sistem pengendalian pada organisasi jasa. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yang pertama menunjukkan sikap bertanggung jawab, disiplin, objektif, beretika dalam menganalisis serta menyelesaikan permasalahan sistem pengendalian manajemen secara mandiri. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menganalisis sistem pengendalian manajemen, mampu menganalisis informasi akuntansi manajemen dan non-keuangan, serta menguasai konsep dan prinsip dari sistem pengendalian manajemen. CPMK pada mata kuliah ini yang pertama mampu menjelaskan konsep, batasan, tujuan, strategi, dan keselarasan tujuan dalam sistem pengendalian manajemen, mampu menganalisis desain pusat pertanggungjawaban, pusat laba, harga transfer, serta pengukuran dan pengendalian aset, menyusun
dan mengevaluasi perencanaan strategis, anggaran, serta laporan kinerja keuangan dan analisis varian. Dan terakhir adalah mampu mengevaluasi sistem ukuran kinerja dan merancang pengendalian yang sesuai dengan strategi proyek karakteristik dalam organisasi jasa. Bentuk pertemuan sinkronus dilakukan dengan tatap maya menggunakan Zoom. Sedangkan untuk perkuliahan asinkronus dilakukan menggunakan WhatsApp Group LMS Universitas Siber Muhammadiyah untuk memfasilitasi mahasiswa berdiskusi perihal mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Pembelajaran mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen ini dilaksanakan selama 16 pekan dengan 7 pekan terdapat materi, kuis, dan diskusi, kemudian UTS di pekan ke-8, kemudian di pekan 9 sampai pekan 15 kembali ke materi, kuis, serta diskusi, dan yang terakhir adalah UAS di pekan 16. Evaluasi pembelajaran mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen didapatkan dari komponen pengerjaan tugas, kuis, diskusi, soft skill, keaktifan, soft skill kemandirian, dan ujian. Dengan bobot total adalah 100%, dengan nilai ujian 40%, tugas kuis diskusi 30%, soft skill keaktifan 15%, serta soft skill kemandirian 10%. Berikutnya adalah video proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus terhadap mahasiswa menggunakan Zoom. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 11, itu sistem pengukuran kinerja atau performance measurement system, ya, dalam mata kuliah sistem pengendalian manajemen. Nah, topik ini penting ya teman-teman, karena keberhasilan sebuah organisasi itu tidak hanya ditentukan oleh bagus atau tidaknya strategi yang telah disusun, gitu ya. Jadi strategi baru itu akan memberikan hasil apabila dapat diterjemahkan menjadi kegiatan nyata, target yang jelas, dan indikator kinerja yang dapat diukur. Jadi melalui sistem pengukuran kinerja, itu manajemen dapat mengetahui apakah aktivitas yang dilakukan oleh setiap bagian dalam organisasi itu sudah berjalan sesuai dengan tujuan dan strategi perusahaan itu. Nah, dalam pembahasan ini kita akan membahas atau mempelajari hubungan antara strategi dan ukuran kinerja, gitu ya, keterbatasan ukuran keuangan, konsep balance scorecard, faktor keberhasilan kritis, langkah implementasi pengukuran kinerja, serta pengukuran informasi kinerja dalam pengendalian interaktif. Nah, di sini capaian dari tujuan pembelajaran kita itu yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran ini, nantinya mahasiswa diharapkan mampu memahami sistem pengukuran kinerja sebagai alat untuk membantu implementasi strategi dan pengendalian manajemen. Secara khusus, memang terdapat beberapa kemampuan yang diharapkan itu dapat dicapai. Nah, pertama, nanti mahasiswa itu mampu menjelaskan hubungan antara strategi perusahaan, faktor keberhasilan kritis, dan ukuran kinerja. Yang kedua, nantinya mahasiswa mampu menganalisis mengapa ukuran keuangan perlu dilengkapi dengan ukuran non-keuangan. Lalu yang ketiga, nanti mahasiswa mampu menerapkan 4 perspektif dalam balance scorecard untuk menilai kinerja suatu organisasi. Keempat, nanti mahasiswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah implementasi, tantangan, dan praktik dalam sistem pengukuran kinerja. Dan kelima, nanti mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana informasi kinerja itu digunakan untuk mendukung pembelajaran organisasi dan pengendalian interaktif. Nah, di sini dijelaskan mengapa sistem pengukuran kinerja itu penting. Nah, tadi sudah disinggung di awal ya, teman-teman, bagaimana sebuah organisasi itu biasanya memiliki visi, misi, dan strategi gitu ya. Namun strategi yang baik itu tidak hanya
atau tidak akan memberikan manfaat apabila hanya berhenti dalam bentuk dokumen atau pernyataan tertulis. Nah, strategi ini perlu diterjemahkan menjadi ukuran ya, target dan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh setiap bagian organisasi. Nah, sebagai contoh misalnya eh, perusahaan itu menetapkan yang namanya strategi untuk menjadi perusahaan yang unggul ya dalam pelayanan pelanggan. Jadi strategi tersebut masih bersifat umum nih ya. Nah, agar dapat dijalankan, nanti perusahaan itu perlu menentukan yang namanya indikator yang lebih konkret. Nah, misalnya tingkat kepuasan pelanggan, jumlah keluhan pelanggan ya, ketepatan pelanggan dan tingkat pelanggan yang melakukan pembelian ulang. Jadi dengan demikian nantinya sistem pengukuran kinerja itu dapat berfungsi mengubah strategi menjadi bahasa operasional yang dapat dipahami oleh manajer dan pegawai itu sendiri. Selanjutnya, kita masuk pada bagian A atau bagian pertama yaitu tentang sistem ukuran kinerja. Nah, nanti ukuran kinerja itu digunakan sebagai mekanisme ya untuk memperbesar peluang keberhasilan implementasi strategi perusahaan. Jadi dalam konteks ini ukuran kinerja itu harus disusun berdasarkan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan tersebut. Ya, jadi ukuran yang dipilih itu tidak boleh hanya karena datanya mudah diperoleh, tetapi memang harus benar-benar berkaitan dengan tujuan strategis perusahaan. Nah, di sini proses pengukuran kinerja itu dimulai dari strategi perusahaan. Ini ya teman-teman ya, ada dimulai dari strategi perusahaan. Nah, nanti di sini manajer atau manajemen senior itu terlebih dahulu menentukan arah ya dan prioritas dari perusahaan itu. Dari strategi tersebut kemudian ditentukan critical success factor atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu. Nah, critical success factor itu adalah kondisi atau aspek utama yang harus dicapai agar strategi perusahaan itu dapat berhasil. Nah, setelah faktor keberhasilan kritis itu ditentukan, maka perusahaan itu menetapkan yang namanya Key Performance Indicator ya, beserta target kinerjanya. Nah, KPI tadi adalah indikator utama yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu tujuan atau target itu telah tercapai. Nah, sebagai contoh, sebuah perusahaan memiliki strategi gitu ya untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, salah satu keberhasilan kritisnya adalah kualitas pelayanan tersebut. Nah, kayak performance indikator yang dapat digunakan itu antara lain misalnya tingkat kepuasan pelanggan, jumlah pelanggan yang kembali melakukan pembelian ya, lalu juga berkaitan dengan kecepatan penanganan keluhan dan tingkat kehilangan pelanggan. Ya, jadi key performance indikator itu kemudian akan mempengaruhi perilaku manajerial gitu ya. Apabila manajer itu mengetahui bahwa kinerjanya itu dinilai berdasarkan kepuasan pelanggan gitu ya, ia akan memberikan perhatian lebih besar pada yang namanya pelayanan ya, kecepatan respon dan penyelesaian keluhan. Nah, nantinya hasil pengukuran tersebut kemudian akan menjadi yang namanya umpan balik strategis. Nah, nanti di sini manajemen itu dapat menilai apakah strategi telah berjalan dengan baik atau perlu disesuaikan. Jadi, memang alurnya itu dimulai dari strategi perusahaan, kemudian diturunkan gitu ya, diturunkan menjadi faktor keberhasilan kritis, key performance dan targetnya seperti apa, perilaku manajerial seperti apa, serta yang terakhir itu adalah umpan balik dari strategis itu. Nah, di sini ya, teman-teman semua mungkin ada yang ingin saya tanyakan nih ya, silakan bagi teman-teman untuk raise hand atau open mic ya, saya ingin bertanya ya. Misalkan nih ya, saya ada
sebuah kafe gitu ya, memiliki strategi untuk memberikan pelayanan yang cepat kepada pelanggan. Nah, key performance indikator apa yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan strategi tersebut? Silahkan teman-teman, ada yang mau menjawab? Izin menjawab, Bu. Baik, Mbak Suraya. Silahkan, Mbak Suraya. Iya, strategi pelayanan cepat. Ini KPI-nya menurut saya itu harus dibedakan berdasarkan jenis usahanya. Apakah itu usahanya masih bisnis sederhana atau usahanya sudah bersifat kompleks. Untuk usaha yang bersifat sederhana ini kita bisa melihat strategi cepat. Cepat itu artinya pertama rata-rata waktu penyajiannya. Misal ini resto atau kafe kecil-kecilan gitu ya. Rata-rata waktu penyajiannya secepat apa? Kedua, jumlah keluhan pelanggan atas keterlambatan. Apakah banyak pelanggan yang mereview jelek di Google Review gitu kan? Pelayanannya lama banget gitu. Ketiga, tingkat kepuasan pelanggannya bagaimana? Ini untuk yang bisnis sederhana. Untuk bisnis yang lebih kompleks, lebih banyak lagi KPI-nya seperti first response time. Seberapa cepat keluhan itu ditanggapi. Kedua, average handling time-nya rata-ratanya bagaimana. Ketiga, first contact resolution-nya seperti apa. Artinya gini, persentase keluhan itu bisa selesai tanpa harus eskalasi ke manajer misalnya. Gitu. Atau ada lagi tingkat kepatuhan SLA dan lain-lain. Jadi sangat bervariatif tergantung usahanya. Baik, terima kasih Mbak Soraya ya sudah membantu menjawab gitu ya dari pertanyaan yang saya sampaikan. Jadi memang jawabannya sudah tepat ya, tepat ya. Memang rata-rata waktu penyajian misalnya dapat digunakan sebagai indikator proses ya. Jumlah keluhan dan kepuasan pelanggan itu tentu saja menunjukkan bagaimana pelanggan itu menilai pelayanan itu ya Mbak dari kafe tersebut. Nah, memang dari contoh ini kita dapat melihat bahwasanya kayak performa indikator itu harus berhubungan langsung gitu ya Mbak Soraya dengan strategi. Nah, apabila strateginya adalah pelayanan cepat, indikator yang dipilih juga harus menggambarkan kecepatan dan kualitas pelayanan supaya perusahaan itu berjalan dengan baik. Seperti itu. Terima kasih Mbak Suraya ya sudah menanggapi dari pertanyaan yang saya sampaikan. Saya lanjutkan berarti ya untuk materinya ya. Pertimbangan tambahan dalam penilaian kinerja. Nah, di sini ada ukuran hasil versus pemicunya. Jadi, ukuran hasil itu menunjukkan apa yang telah terjadi, ya. Ukuran pemicu nantinya memberi sinyal kemajuan dari implementasi strategi. Nah, sedangkan untuk keuangan dan non keuangan, jadi ukuran keuangan itu perlu dilengkapi, baik itu mutunya, kepuasan pelanggannya, inovasi, dan proses operasional. Sedangkan untuk faktor pertimbangan internal dan eksternalnya, itu memang perusahaan itu perlu menyeimbangkan proses ya internal dengan hasil eksternal seperti yang disampaikan Mbak Soraya tadi mengenai kepuasan pelanggan. Nah, yang selanjutnya adalah faktor kunci keberhasilan ya atau critical success factor. Nah, di sini ukuran non keuangan itu memang dipilih secara selektif gitu ya sesuai dengan karakteristik dari unit bisnis dan strategi dari perusahaan itu. Nah, memang yang pertama itu kalau kita melihat dari fokus pada pelanggan itu ada pemesanan ya, ada pesanan tertunda, pangsa pasarnya, pesanan dari pelanggan kunci, kepuasan pelanggan, retensinya pelanggan seperti apa, bahkan sampai di loyalitas pelanggan. Kalau kita melihat dari proses bisnis internalnya, berarti yang kita harus
fahami bahwasanya di perusahaan itu harus memiliki strategi, di antaranya misalnya utilitas kapasitas, ya pengiriman tepat waktu, ya perputaran persediaan, kualitas, bahkan sampai waktu siklusnya itu harus diperhatikan. Implementasi dari sistem pengukuran kinerja. Nah, implementasi itu dilakukan bertahap agar ukuran itu benar-benar masuk ke sistem manajemen. Jadi, yang pertama itu adalah mendefinisikan strategi. Nah, di saat kita mendefinisikan strategi, berarti yang harus kita perhatikan adalah memastikan arah strategis ya, prioritas dan tujuan utama dari perusahaan itu. Yang kedua adalah mendefinisikan ukuran. Nah, di sini berarti perusahaan itu harus menetapkan indikator yang mencerminkan strategi dan faktor keberhasilan penting. Yang ketiga adalah mengintegrasikan sistem, di mana di sini perusahaan itu harus menghubungkan ukuran dengan pelaporan, evaluasi, anggaran, dan kompensasi. Nah, yang terakhir adalah peninjauan secara berkala. Di saat peninjauan secara berkala, bahwasanya perusahaan itu harus mengevaluasi hasil, memperbarui ukuran, dan memperbaiki yang namanya trade-off gitu. Jadi kunci dari keberhasilan ini ya, ini sudah saya eh, tayangkan di sini, bahwasanya kunci keberhasilan itu ukuran itu harus dipahami, diterima, tersedia datanya, serta ditindaklanjuti melalui diskusi manajerial seperti itu. Oke, nah ini adalah kesulitan implementasi dan arah dari solusi. Nah, tentu saja ketika kita berbicara mengenai tantangan gitu ya. Nah, kita itu berbicara tantangan apa saja yang akan terjadi atau kemungkinan apa saja ketika perusahaan itu menerapkan dari strategi manajerial. Nah, tantangannya adalah misalnya korelasi buruk ya antara ukuran non keuangan dan hasil. Nah, itu nantinya di sini yang dapat dilakukan atau solusi yang dapat dilakukan itu adalah validasi hubungan sebab akibat dan revisi indikator. Nah, yang kedua misalnya terpaku pada hasil keuangan. Nah, berarti gunakan bauran ukuran hasil dan pemicu ya. Lalu misalnya ada tantangan juga terkait ukuran tidak dapat diperbarui mengikuti perubahan strategi. Nah, yang dilakukan manajerial itu adalah review berkala sesuai perubahan lingkungan bisnis gitu ya. Lalu juga terlalu banyak pengukuran sehingga kehilangan fokus. Jadi memang di sini solusi dari manajerial adalah memprioritaskan indikator kritis untuk unit bisnisnya. Lalu yang selanjutnya sulit menetapkan trade-off ya antar indikator. Ya, solusi dari manajerial adalah mendiskusikan konflik secara terbuka seperti itu. Nah, sebelum saya lanjut ya dari materi tersebut yang sudah saya sampaikan, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu dari teman-teman semua? Silahkan untuk open mic atau raise hand. Baik, Bu. Saya bisa bertanya. Boleh, silahkan Mas Hilmawan Arif. Ya, Bu. Terima kasih waktunya. Ini Bu, mau konfirmasi. Apakah ini resiko yang akan muncul apabila sebuah perusahaan ini hanya menggunakan target penjualan sebagai ukuran kinerja dari tenaga pemasaran. Itu aja, Bu. Oke, baik. Terima kasih Mas Hilmawan untuk pertanyaannya tadi ya tentang ukuran kinerja tenaga pemasaran. Mungkin sebelum saya jawab, uh, adakah dari teman-teman yang ada di sini mau menanggapi? Silahkan. Nah, pengendalian interaktif ya, selanjutnya adalah pengendalian interaktif. Nah, di sini informasi kinerja itu tidak hanya digunakan untuk mengevaluasi ya dan memberikan penghargaan. Jadi informasi tersebut juga dapat digunakan sebagai yang namanya alat pengendalian interaktif, di mana
dalam pengendalian interaktif, informasi kinerja itu digunakan untuk menciptakan organisasi pembelajaran dan merespon ketidakpastian dalam strateginya. Nah, memang pertama itu manajemen memastikan atau memusatkan perhatian pada ketidakpastian strategis. Misalnya, ya, kalau di perusahaan itu ada yang namanya perubahan teknologi, ya, perubahan kebutuhan pelanggan, munculnya pesaing baru dan perubahan regulasi. Lalu yang kedua misalnya ada eksekutif senior nih ya yang memberikan perhatian serius terhadap informasi kinerja. Yang ketiga mungkin manajer dari berbagai bagian itu mendiskusikan implikasi informasi tersebut terhadap rencana dan inisiatif masa depan. Yang keempat itu data dan asumsi yang digunakan itu dapat diperdebatkan secara terbuka. Nah, sebagai contoh misalnya ketika pangsa pasar menurun ya, manajemen itu tidak cukup hanya meminta bagian pemasaran meningkatkan penjualan, tetapi perlu memang mendiskusikan penyebab penurunan itu seperti apa, adakah disebabkan oleh harga, kualitas produk, perubahan kebutuhan pelanggan ya, strategi persaing ataupun memang di situ ada lambatnya inovasi gitu ya. Oke, next. Yang terakhir ya, teman-teman, kesimpulan dari materi kita pada malam hari ini, yang pertama itu sistem pengukuran kinerja itu adalah mekanisme implementasi strategi ya, bukan hanya sekedar alat pelaporan. Yang kedua, ukuran keuangan itu perlu diseimbangkan dengan ukuran non keuangan, internal, eksternal, dan hasil pemicu. Dan yang ketiga, tadi ada balance scorecard dan pengendalian interaktif itu membantu organisasi menjaga keselarasan tujuan. Nah, teman-teman yang ada di sini pada malam hari ini, jangan lupa saya sudah memberikan forum diskusi dan tugas ya. Ini sudah ada di LMS ya. Jadi tugasnya itu nanti teman-teman memilih perusahaan ya, boleh UMKM ya. Lalu teman-teman rancang ya 5 key performance indikator berbasis balance scorecard. Dan nantinya teman-teman juga akan menjelaskan hubungan sebab akibatnya dengan strategi perusahaan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ya, sampai jumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.